Mengejutkan, keputusan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said untuk menikah kemarin tak hanya dilakukan di usia mereka yang masih muda, tapi rupanya baik Thorik maupun Alia sama-sama melangkahi kakaknya masing-masing. Zahwa Mas Said yang dilangkahi Alia melenggang ke pelaminan mengutarakan pendapatnya terkait keputusan sang adik untuk menikahi Thorik Halilintar. Rupanya, restu pun diberikan Zahwa karena ia pun terkesan dengan sosok Thorik. Sehingga ia pun tidak mempersoalkan sang adik melangkahinya, meski tanpa syarat apapun sebagai materi pelangkahnya sebagaimana ada dalam adat mereka masing-masing. Lantas benarkah Zahwa merasa terkejut dengan keputusan Alia adiknya untuk menikah muda? Seperti apa pula pengakuan Reza Artamevia terkait pernikahan putri kandungnya kemarin? Benarkah ia pun juga terkejut dengan keputusan Alia atau justru bukan suatu hal yang sudah biasa baginya? Seperti apa pula kebahagiaan Atta Halilintar atas pernikahan Thorik dan Alia yang akhirnya digelar kemarin dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Bagaimana pula romantisnya El Rumi dan Syifa Haju yang menghadiri resepsi pernikahan Thorik dan Alia tadi malam? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Untayan kebahagiaan yang menyelimuti Thorik Halilintar dan Alia Mas Said di hari istimewa nan indah pernikahan mereka kemarin rupanya menjadi kebahagiaan bagi kakak Alia yaitu Zahwa Mas Said yang dilangkahi oleh sang adik untuk menikah. Zahwa mengaku bahagia karena adik tercintanya sudah menemukan seseorang yang mencintainya. Apalagi Zahwa sejauh ini mengenal Thorik adalah pria yang baik dan bertanggung jawab, maka ia pun ikhlas dilangkahi. Zahwa juga tidak meminta syarat apapun dari Alia untuk melangkahi dirinya karena itu hanyalah sebuah tradisi saja. Pernikahan Alia dengan Thorik bukan hal yang mengejutkan bagi Zahwa karena rupanya sejak lama Alia pun bermimpi untuk menikah muda. Thorik pun melangkahi beberapa kakaknya yang rupanya bukan menjadi kendala bagi mereka. Namun Zahwa mengaku terkejut dan bahkan di luar ekspektasinya menyaksikan pernikahan adiknya dengan Thorik yang dihadiri oleh banyak keluarga, sahabat, hingga rekan-rekan selebriti. Saya terima nikah dan kawinnya Alia Anissa Zefar Mas Said binti Raden Panji Chandra Pratomo Sami Haji Mas Said dengan mas kawin tersebut tunai. Jujur itu, ya ampun, itu deg-degan banget sih, deg-degan banget karena nama kamu cukup panjang ya. Tapi alhamdulillah, jadi bukan sekedar satu tarikan nafas. Jadi aku ngambilnya kecepatan sayang tarikan nafas saya. Jadi pas aku ngomong tuh kayak, wah nafas gue udah habis. Terus gimana? Kejar aja satu. Jadi cepet banget gitu. Jadi Pak Bamsud juga bilang, udah tarik cepet banget. Alhamdulillah. Semalaman deh dia. Semalaman kayaknya aku ngafalin deh. Bukan ngafalin sih, lebih kayak apa ya? Karena pasti di meja itu tuh deg-degannya luar biasa ya. Satu komitmen yang sepanjang masa dunia bahkan ke akhirat. Jadi benar-benar rasanya tuh kayak gitu, sesak. Yang pasti sangat bahagia. Bahagia yang sejujurnya saya tidak bisa mengucapkan hanya dengan kata-kata karena melebihi kata-kata sejujurnya kebahagiaan yang saya rasakan hari ini. Alia itu adik saya dan she's like my baby. Jadi amat sangat terharu dan I'm just really happy dan bahagia bahwa Alia telah menemukan seseorang yang dapat mencintai dia. I'm just really happy and aku juga sangat bersyukur banyak sekali orang-orang dan pihak-pihak yang mendukung
dan it's honestly beyond my expectations. Aku nggak peduli aku dilangkahin. Aku dari dulu kayak ada feeling bakal dilangkahin juga. Sudah dari kecil udah ngomong. Kayaknya nanti suatu hari kalau udah besar yang akan nikah duluan tuh Alia ibu, kayak gitu lah waktu kecil. Dia ngomong kayak gitu. Jadi aku nggak kaget. Torik's a great guy. Fokus dulu dengan impian saya tanpa harus Belum tahu, tinggal tergantung bagaimana Allah kasihnya ya. Iya itu juga, tapi juga untuk sekarang sih saya nggak ada rencana. Alia emang dari dulu selalu bilang dia mau menikah lebih muda dibanding aku, maksudnya Dibanding ibunya. umur dibanding ibunya juga. Iya, ibu Dia selalu menikah tanya, tuh ibu nikah umur berapa dulu? Gitu kan, hanya anak-anak kan kita perempuan semua kan, jadi gimana kalau lagi ngerumpi bareng. Kamu waktu itu ibu umur segini, dia hafal. No, tahun itu ibu 3 bulan sebelum ini dia hafal. Iya, Sebelum waktu itu kan 25 tahun. Ibu itu menikah itu 3 bulan sebelum ibu 26 tahun. 26 ya? Oh salah tuh 26. kan, malah dia 26. Alia emang aku tuh dari dulu nggak tahu feeling aja, dan Alia selalu cerita kan ya, kamu kira-kira mau nikah umur berapa, lalala. Ya umur yang dia kasih dan umur yang aku kasih beda. Alhamdulillah kakak-kakak kita semuanya mereka tuh sangat suportif dan mereka yang penting kitanya bahagia. Mereka sudah tahu bahwa jodoh itu sama Allah yang mengatur. Iya, justru kata-kata yang paling menyentuh di aku dari Kak Sohwa, kakakku yang kedua, dia ngomongnya jodoh itu bukan di tangan aku tapi di tangan Allah. Kalau kamu dapat duluan ya harus Dan seneng segera. banget sih. Rajutan asmara Thorik dan Alia rupanya berjalan mulus karena direstui. Tak hanya oleh ibunda Alia Reza Artamevia dan keluarga Thorik Halilintar, tapi juga dari kakak Alia yaitu Zahwa Masaid. Restu Zahwa bertolak dari kepribadian Thorik yang di matanya adalah sosok pria yang baik dan bertanggung jawab, serta pekerja keras. Hal itu pula yang dilihat oleh Reza Artamevia, ibu kandung Alia, sehingga Reza pun langsung ikhlas untuk melepas Alia dan menikah dengan Thorik. Apalagi sosok Thorik di mata Reza tampak sangat kuat dengan kehidupan keagamaan yang pastinya akan bisa menjadi suami serta imam yang baik bagi Alia. Dari awal juga aku ketemu Thorik juga udah ngomong ke aku bahwa dia memang dia mau serius sama adik saya. Jadi dari awal-awal itu saya jujur aja sudah nanti nih, tapi saya mikir oke, kita lihat nih mereka ke depannya gimana hubungannya gitu kan. Ternyata ke depannya tambah lancar, mereka tambah seneng juga together, alhamdulillah. Dan ya deket-deket Thorik mau propose, mau ngelamar ke Alia yang private ya, bukan acara lamaran. Thorik kan juga ngomong ke keluarga, minta izin, dan Alia sih nggak tahu sih dia waktu itu kapan mau dilamarnya, nggak tahu, tapi I think she had a feeling. Jadi dia ngomong ke aku kayak I think I'm getting married, and then I was like I knew it. Alhamdulillah, saya melihat di awal kami bertemu itu langsung close aja gitu ya. Dia sangat humble, sangat rendah hati dan sangat warm gitu. Cerita langsung, dia ceritakan dirinya bagaimana perjalanan hidupnya. Saya langsung senang, saya suka saya melihat dia orang yang gigih, orang yang pekerja keras, memulai segala sesuatunya dari nol. Dan saya pikir sepertinya saya akan ikhlas gitu kalau anak saya bersama dia gitu saat itu dalam hati saya, karena ya dia orang yang gigih, bertanggung jawab, dia pekerja keras, dan ya yang penting itu kan, dan imannya juga sangat baik. Nasihat sih saya nggak pernah nasehatin gitu nggak, tapi justru ngobrol. Wejangan dari Ibu Reza, sayang apa? Kalau aku dibilangnya jagain anak aku. Oh jangannya lah ya pasti Jadi harus. imam yang baik. Iya, kalau ke aku pasti sepatu sama suami. Makanya harus cari suami itu yang bisa sayang keluarga juga, yang bisa membimbing. Yang pasti sih ibu tapi kan emang asik banget sih. Jadi dia kayak Chill. dia happy aja sih. Saat keduanya kini bersanding di pelaminan, merupakan suatu mimpi yang terwujud bagi Thorik dan Alia. Ya, keduanya mengaku sangat bahagia atas pernikahan yang telah menyatukan hati keduanya.
Apalagi yang menjadi saksi adalah Presiden Joko Widodo dan Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Di balik kebahagiaan keduanya, terselip pula rasa gugup dan juga tegang jelang detik-detik ijab kabul hingga prosesi ijab kabul kemarin. Saking gugupnya, Thorik mengaku sampai menghafal ijab kabul semalaman sebelum akad nikah. Di sisi lain, rasa haru pun juga menggelayuti kalbu Alia setiap kali melihat ibunya 2 minggu jelang pernikahannya. Hal tersebut juga dirasakan Reza yang menceritakan jika dirinya juga tak bisa menahan air mata pada momen Alia meminta restu darinya untuk menikah dengan Thorik. Alhamdulillah. Semoga berjalan dengan lancar, terus ya lega juga, maksudnya deg-degan juga lah, maksudnya pas mau akad gitu, aduh Bang Tor gimana ya. Terus kan kita emang gak ketemu kan dari kemarin walaupun satu tempat, jadi ya gak pas deg-degan, kita semua cuma teleponan bentar doang ya, kayak gimana kamu deg-degan gak? Kamu siap gak? Siap ya, oke. Haru banget sih ya, sebenarnya udah melo, udah hampir 2 minggu straight tuh melo terus gitu. Kayak kalau ngeliat ibu tuh kayak melo, lebih keinget, aduh sebagai anak dosanya masih banyak banget lagi ke orang tua tuh. Dan sekarang udah pindah tanggung jawabnya kan di Bang Thorik gitu. Jadi ya pasti melo banget sih. Kalau dibahas aja masih melo, tapi insya Allah sekarang ibu malah bertambah anak. Jadi Alhamdulillah itu satu blessing ya buat kita berdua, bahkan buat keluarga semuanya. Apa ya, bisa didatangi Bapak Joko Widodo, dan di situ ada juga Pak Bambang Susatyo. Jadi benar-benar sama ibu juga, sama Ibu Iriana, sama Ibu Dewi juga datang. Suatu yang apa ya, suatu yang bikin kita merasa sangat, ya suatu kehormatan banget buat kita. Dan iya semua senang, keluarga semua senang. Iya haru banget ya, itu benar-benar. Saya sebenarnya malu juga, aduh ini kok nggak bisa nahan nangis banget, tapi ya gimana, that's natural gitu. Dia memetik sendiri seperti gimana. Tapi tadi setelah akad nikah selesai dan sungkeman, baru saya tadi bilang, kamu sekarang sekarang ibu punya anak laki-laki dan sekarang sudah pindah. Mengejutkan sikap Zahwa Masaid sang kakak yang ikhlas dilangkai Alia Masaid adiknya yang memutuskan menikah lebih dulu dengan pangeran hatinya Thorik Halilintar. Lantas benarkah konsep pernikahan Thorik dan Alia meniru konsep pernikahan Atta dan Aurel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kebahagiaan membuncah menyelimuti Thorik Halilintar dan Alia Masaid setelah keduanya dinyatakan sah sebagai suami istri dalam ijab kabul yang digelar kemarin. Hal ini pun juga dirasakan oleh Atta Halilintar sang kakak. Namun di sisi lain, Atta mengaku kehilangan Thorik lantaran selama 5 tahun terakhir ini sang adik pun begitu lengket dengannya. Keduanya pun seakan tidak bisa dipisahkan lagi. Mereka pun selalu bersama di setiap momen. Baik saat Atta manggung keluar kota, bahkan menemani Atta saat berbulan madu dengan Aurel. Atta pun menilai banyak hal yang Thorik tiru darinya, baik dalam pelajaran hidup, karir, maupun pernikahan. Bahkan konsep pernikahan Thorik dan Alia pun menurut Atta juga meniru konsep pernikahan Atta dan Aurel, seperti wedding organizer, saksi pernikahan Bapak Presiden Joko Widodo, hingga konsep bunga.
Tak pelak, Atta pun juga menilai jika Thorik adalah fotokopi dirinya. Pastilah namanya abang, jadi Thorik ini termasuk yang di 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir itu selalu nempel aku gitu ya. Dia tuh kayak perangkonya aku lah gitu, dimana aja, kapan aja. Even misalnya nih aku kerja keluar kota, nah itu dia minta ikut bang, yuk ikut, ayo gas. Kadang-kadang walaupun misalnya kadang-kadang ya bayarannya seadanya, atau kadang-kadang nggak ada bayarannya karena itu yang diundang aku, yang penting ada Thorik, dia ikut gitu. Mungkin di situ aku ngeliat dia memang tipikal anak yang ingin belajar terus dan dia pengen apa aja yang abangnya kerjain dia pengen juga. Ya selama itu positif, aku juga seneng lah kalau dia mengikuti suatu hal yang positif. Kayak dia pengen bikin usaha, dia pengen berkembang di sosial media, dia juga mungkin dia sampai tempat nikahnya aja sama saya, saksi nikahnya juga sama. Terus tim-tim acaranya sampai wedding organizer-nya juga sama saya. Jadi saya ngelihat dia itu bener-bener ngikutin saya banget gitu. Bahkan sampai ke settingan bunganya. Aku lihat, ini kan nikahan aku dulu ya, sama juga gitu. Jadi aku tahu banget dia itu bener-bener kayak tempelannya aku lah gitu. Jadi aku pribadi kalau ditanya ngerasa kehilangan pasti, karena aku main apa aja di 5 tahun terakhir itu sama dia gitu. Main, manggung, terus even kalau ada hari Sabtu Minggu dia pasti ikut. Dulu aja sampai aku honeymoon kemana ya, keluar kota gitu, dia ikut juga. Dia ikut juga dari aku honeymoon juga. Jadi namanya abang pasti kehilangan. Sebagai seorang kakak, Atta Halilintar tidak hanya mengungkapkan rasa bahagia dan kehilangan dengan menikahnya Thorik, tapi ia pun juga mengungkapkan soal Thorik yang melangkahi kedua kakaknya. Menurut Atta, tidak ada larangan bagi seorang adik untuk melangkahi kakaknya dalam urusan menikah. Apalagi hal itu pun tidak dilarang dalam agama. Namun terkait barang yang diberikan Thorik kepada kedua kakaknya sebagai bentuk izin, Atta pun mengaku tidak mengetahuinya. Ia pun menyarankan awak media untuk mengkonfirmasi langsung kepada Thorik terkait hal tersebut. Dalam agama kan boleh aja ya, gak ada larangan gitu kalau adik menikah lebih duluan ataupun kakaknya lebih duluan gitu. Maksudnya ya selama siapa yang udah ada jodohnya, udah ada lawannya istilahnya ya menikah gitu ya. Kenapa nggak dipercepat gitu? Ini nggak tahu nih, mereka berdua juga kalau mereka ketemu duluan kelangkah lagi kakaknya kan. Maksudnya tuh ada yang dikasih atau enggak gitu ya? Setahu aku sih dia nggak ngasih apa-apa ya ke yang dinikahin. Kalau aku pribadi nggak ada, maksudku nggak ada larangan lah kalau adik ngelangkahin kakaknya. Alia juga kalau nggak salah ya, katanya dia ngelangkahin kakaknya juga. Coba dikoordinasikan, ditanyakan langsung ke orangnya sih, aku nggak tahu jawabannya apa. Aku pribadi terima kasih untuk semuanya yang sudah mendoakan, mensupport adik saya. Dan ini menjadi hari yang spesial yang pasti buat Thorik, buat Aal. Dan aku pribadi mendoakan yang terbaik. Semoga Thorik bisa menjadi imam yang baik untuk Aal, bisa menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga, dan Aal juga bisa menjadi istri yang baik dan terus mensupport satu sama lain di kala suka dan senang. Konsep pernikahan Thorik dan Alia yang terinspirasi dari pernikahannya dengan Aurel. Lantas, seperti apa pula keromantisan El Rumi yang menggandeng Siva Haju saat menghadiri resepsi pernikahan Thorik dan Alia? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Usai menggelar akad nikah pada siang harinya, kemarin malam pasangan Thorik dan Alia langsung menggelar acara resepsi pernikahan yang dihadiri banyak keluarga, sahabat dan juga undangan termasuk para selebriti. Prosesi resepsi yang digelar dengan konsep adat Padang tersebut dihadiri oleh orang-orang yang sangat dihormati oleh kedua mempelai. Kehadiran para tamu undangan tentunya bentuk dukungan dan doa buat kedua mempelai, seperti yang disampaikan oleh Denny Cagur, Ami Kanita, dan juga Putra Siregar.
Lalu seperti apa gambaran resepsi pernikahan Thorik dan Alia yang dilihat oleh Denny Cagur, Ami Kanita, dan Putra Siregar tadi malam? Benarkah pesta pernikahan Thorik dan Alia terlihat sangat spesial dan juga mewah? Ya, alhamdulillah datang ke sini bersama istri sama Teh Santi, ikut mendoakan. Seneng banget di dalam, ramai banget ya Mi ya. Rame, Di dalam Masya Allah. rame, banyak teman-teman juga. Ada Raffi sama Ayu Dewi yang MC. Terus banyak, pokoknya rata-rata tamu-tamunya pada ikut menyumbangkan suara juga. Wah, cocok banget. Ganteng dan cantik dengan suasana yang ada di dalam itu benar-benar jadi satu kesatuan, hikmatnya dapat, serunya dapat dengan banyak pengisi acara. Saya sih ngucapin selamat aja, selamat buat Thorik. Sebagai teman ikut mendoakan semoga niat baiknya dimudahkan. Dekornya keren, Alianya cantik, Thoriknya ganteng, rame, banyak yang nyanyi-nyanyi. Pokoknya alhamdulillah senang lihatnya. Kenapa? Adatnya adat Padang. Raffi jadi hostnya. Sama Ayu Dewi. Yang spesial dekornya aja keren sih, makanannya oke. Kenapa? Kesan mewahnya dapat, ada. Alhamdulillah bagus. Mama selalu doain buat para pengantin baru, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sama. Alhamdulillah tamunya banyak banget, jadinya mereka sendiri kecapean, tapi ya kita Capek dan bahagia. iya kasih semangat bahwa ya memang nikah ibadah yang panjang. Selamat untuk perjalanannya, mudah-mudahan ya pernikahannya ini bisa membawa dia bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillahnya dari awal ya curhat ya pasti ya ke saya Thorik bahwa ya Bang Putra, kalau Thorik sih nggak pernah manggil papi ya, paling kalau bercandaan doang, Bang apa Abang. Bang Putra, Thorik mau serius, mau nikah gitu. Kan biasanya orang kayak tahun depan, 2 tahun lagi atau berapa ya. Dia bilang, enggak ini bakalan udah mau serius, memang mau cepet nikah. Alhamdulillah Allah permudah sekarang. Jangannya aku sederhana sih bahwa ya nikah itu ibadah yang panjang. Jadi apapun nanti yang dijalani harus tetap sabar dan syukur gitu. Jadi mudah-mudahan yang baik-baik selalu menghampiri lah. Selama kita berbuat baik, insya Allah yang baik-baik menghampiri. Di tengah kebahagiaan Thorik dan Alia, hal lain yang tidak kalah mengejutkan adalah kehadiran Elrumi yang didampingi oleh Syifa Haju. Diakui Putra Siregar bahwa ia bertemu dengan Elrumi di acara resepsi pernikahan Thorik dan Alia. Bahkan Putra Siregar dan istrinya diperkenalkan oleh Elrumi sosok Syifa Haju. Putra pun secara tersirat mengungkap bahwa El dan Syifa kini tengah menjalin hubungan spesial. Tentu saja ada harapan bahwa hubungan keduanya pun akan berujung bahagia seperti yang kini dialami Thorik dan Alia. Oh, sama si Elrumi kebetulan teman ya main bola, terus dia presiden klub juga sama seperti saya. Tadi sapa, terus dikenalin lah kita ya. Tahu lah mungkin teman-teman semuanya. Syifa Haju bukan? Syifa Haju bukan, Bang Putra? Nggak tahu sih kata netizen gimana. Iya. Cocok nggak mereka berdua? Cocok nggak, Pi? Ya nggak tahu kan memang temenan kan sama ini gitu. Jadi ya nggak tahu. Yang jelas saya tadi salaman sama El. Alhamdulillah sehat, gimana kabar bola. Terus dipanggilnya Syifa Haju untuk salaman juga sama saya yang memang ya baik-baik lah. Kumpul sih. Betul. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.